Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Fahriansyah dari kelas Tekom A 2021, Prodi Teknik Komputer, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum yang diberikan oleh Bapak Dosen Muhammad Akil STMT, dosen mata kuliah rangkaian elektronika. Materinya itu tentang rangkaian penyearah. Baik, langsung saja. Kita langsung ke bagian B praktikumnya, penyearah gelombang penuh dengan center tap atau CT. Pertama, susunlah rangkaian seperti gambar di bawah ini. Jadi T1 ya transformator, D1 sama D2 dioda, dan satu resistansi atau resistor. Kita langsung praktekkan di software Proteus. Baik, kita sudah ada di software Proteus. Kita langsung mengikuti rangkaiannya ya. Pertama kita tambahkan device dulu. Transformator itu kodenya kalau tidak salah 2P3S. Ini untuk center tap ya. Kemudian kita tambahkan dioda atau diode di dalam Proteus. Kemudian resistor ya, resistor 1. Kemudian terakhir itu switch atau saklar ya. Baik. Kemudian kita gambarkan rangkaiannya. Pertama itu transistor. Maksud saya transformator. Kemudian saklar, switch. Kita tuliskan S1 ya. Warna hitam. Kita taruh sini. Baik. Kemudian kita tambahkan dioda di situ ya. Baik. Oke. Pertama dioda 1 ditaruh di sini. Dioda 2. Kemudian resistor ya. Resistor kita putar. Kemudian atur resistansinya sebesar 1000 ohm. Kemudian kita sambungkan ya. Ini juga kita sambungkan. Ini transformator ke saklar. Baik. Kemudian kita tambahkan ground ya di terminal mode, kemudian ground. Kita tambahkan satu di sini, satu di sini, kemudian satu di sini. Kita sambung di setiap ground. Kemudian setelah disambungkan kita tambahkan ini ya, sine ya, sine di tulisannya ya, SINE. Kita sambungkan ke switch. Setelah itu kita atur sine-nya, pastikan di sini sini ya. Kemudian amplitude kita ganti ke RMS. Kita atur sebesar 220 volt. Kemudian frekuensinya itu sebesar 60 Hz ya. 60 Hz. Baik, kita langsung lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua, tutup saklar S1. Kita tutup saklar S1-nya. Kemudian ketiga, ukur besar tegangan pada transformator 1 menggunakan multimeter. Kita akan mengukur tegangan transformator multimeter di sini dan juga keluarannya ya. Kemudian lanjut, ukur tegangan keluaran pada transformator 1 menggunakan osiloskop. Nanti kita gunakan ya, kita lihat. Nomor 6, ukur tegangan keluaran pada resistansi 1 menggunakan osiloskop. Ini juga nanti kita atur ya. Ketujuh, simulasikan rangkaian di atas pada program Proteus. Jadi ini kita simulasikan di Proteus ya. Ke-8, hitung besar keluaran pada R1. Jadi kita juga nanti hitung tegangan pada resistansi 1. Baik, pertama kita ukur tegangan pada transformator menggunakan AC voltmeter di pada input. Kita sambungkan. Kemudian di tegangan keluaran juga ya, transformator. Kemudian di resistansi 1 juga ya, di nomor 8.
kemudian kita sambungkan. Baik, pertama kita play dulu ya, kita lihat dulu. Di sini kita tadi atur tegangan RMS-nya 220 volt. Kita lihat. Baik, di sini ada tegangan di dalam sininya 181 ya. Di sini tegangannya yang malah tinggi ya. Jadi pertama-tama kita pada tegangan keluaran transformator ini kita usahakan di sini sebesar 12 volt ya. Caranya itu kita pencet pada transformator, kemudian ganti total secondary induktansi ya. Secondary inductance atau secondary induktansi 1 Henry itu kita ganti ke, misalnya kita cari dulu sebesar 3 mH ya. M-nya besar, M-nya kecil ya. 3 mH, kita coba tegangan keluaran kita dapat 17 volt. Kita turunkan lagi agar bisa dapat 12 volt. Kita coba 2 mH, tegangannya 14 volt ya. Kita ganti lagi sebesar 1,5 mH ya. Kita coba. Nah, dan di sini hasilnya itu 12 AC volt pada secondary inductancy itu sebesar 1,5 mH. Kita lihat tadi. Dan tegangan pada resistansi 1 itu sebesar 5,32 volt AC ya. Baik, jadi nomor 4, nomor 3 sudah kita ketahui, dan juga nomor 8, yaitu AC volt pada transformator 1 220 AC volt, kemudian transformator keluaran itu sebesar 12 volt pada secondary inductancy itu sebesar 1,5 mH, dan tegangan pada resistansi 1 sebesar 5,32 volt. Baik, kita langsung ke 5 dan 6. Ukur tegangan keluaran pada transformator 1 menggunakan osiloskop, dan ukur tegangan keluaran pada resistansi 1 menggunakan osiloskop. Baik, cara mengukurnya itu kita tambahkan osiloskop dulu di bagian ini, di tempat kita cari AC voltmeter tadi, kemudian di paling atas ya, osiloskop. Kita taruh di sini ya. Kemudian tegangan keluaran pada transformator 1 kita taruh di sini, tegangan keluaran ya. Kemudian tegangan keluaran pada R1 menggunakan osiloskop. Ini ya, kita taruh di sini. Kemudian kita play dan akan muncul tab baru osiloskopnya. Baik, bisa dilihat. Sebentar. Jadi B itu tegangan keluaran pada R1 ya. Kita lihat titik puncaknya, tegangan puncaknya itu sebesar 3,10 volt ya, 3,10 volt. Tegangan puncak tingginya pada resistansi 1. Kemudian pada transformator 1 itu sebesar 8,5 volt ya, sekitar gitu ya. Jadi ini merupakan rangkaian penyeara gelombang penuh ya. Bisa kita lihat ini gelombangnya semuanya ke atas ya. Jadi maksudnya itu D1 dan D2 nya ini bergantian, siklusnya bergantian. Misalnya pada siklus positif D1 nya itu mati, D2 nya yang masuk ke resistansi 1 sehingga gelombangnya naik. Kemudian pada siklus negatif D1 nya yang nyala, D2 nya mati. Kemudian masuk ke arus dan ke resistansi 1 sehingga gelombangnya juga naik pada siklus negatif. Jadi warna kuning itu yang naik itu merupakan siklus positif. Kemudian pada siklus negatif D2 kan mati. Kemudian jadi
gelombangnya itu ke bawah. Tapi karena ada diode 1 pada saat siklus negatif, diode satunya itu naik, jadi termasuk rangkaian penyearah gelombang penuh. Baik, ini kita close, dan nomor 5 dan 6 sudah terpenuhi ya. Tadi tegangan keluarnya sudah kita tahu. Baik, jadi bagian B sudah kita simulasikan ya. Kita lanjut ke bagian C. C itu penyearah gelombang penuh dengan dioda bridge. Jadi langkah pertama itu susunlah rangkaian seperti gambar di bawah ini. T1 itu transformator, DB1 itu dioda bridge 1, dan resistor 1. Dan ada juga switch ya. Baik, kita langsung ke software Proteus lagi. Baik, kita sudah ada di Proteus lagi. Kita masukkan device-nya terlebih dahulu untuk membuat rangkaiannya. Pertama itu transformator, kodenya itu 2P2S untuk tanpa center tap. Tadi center tap 2P3S ya, 2P3S. Kita tambahkan kemudian switch switch 1, kemudian dioda bridge. Kita ketik saja keywordnya bridge. Baik, ini ya. Kemudian resistor. Kita lihat. Baik, sudah ada semua device-nya. Kita langsung buat rangkaiannya. Pertama di sini ya, transformator, switch, kemudian bridge, kemudian resistor ya, kita taruh di bawah. Kita atur besarnya resistansi itu 1000 ohm. Kita tambahkan di sini katanya, kata S1 warna hitam, besarin. Kita taruh di sini. Baik. Kemudian kita tambahkan lagi terminal ground ya, sebanyak 3. Sini 1, di sini 2, yang ketiga di sini saja. Kemudian kita sambungkan di sini dan di sini. Kita sambungkan lagi ya. Kita sambungkan, kemudian kita ikuti ini ya ke atas. Ini juga kita ke atas, ke bawah kalau ini ya. Kemudian kita sambungkan ke resistor. Kemudian kita tambahkan lagi sin ya, sin ya. Kemudian kita sambungkan ke switch. Baik, kita ubah sini lagi ya, sin, kemudian RMS kita ubah lagi 220 volt. Kemudian frekuensinya 60 Hz. Baik, kemudian kita langsung lanjut langkah-langkahnya. Kedua, tutup saklar S1, kita tutup lagi. Ketiga, ukur besar tegangan pada transformator 1 menggunakan multimeter. Nanti lagi ya. Kemudian ukur besar tegangan pada resistor beban menggunakan multimeter. Ini lagi diukur ya. Kemudian 5, ukur tegangan keluaran pada transformator 1 menggunakan osiloskop. Ini nanti lagi kita ukur tegangannya. Keenam, ukur tegangan keluaran pada R1 menggunakan osiloskop juga. Nanti lagi juga kita lakukan. Simulasikan rangkaian di atas pada program EWB, Electronic Workbench. Tapi saya di sini tetap pakai Proteus. Terakhir, hitung besar keluaran pada R1. Ini ya, tadi juga ya. Baik, kita pertama seperti langkah B tadi, kita tambahkan mengukur tegangan pada
transformator dan tegangan keluarannya tetap menggunakan AC volt. Ini juga resistansinya juga resistor 1. Kita sambungkan lagi, kita sambungkan. Baik, kita tes dulu apakah di sini 220 volt sesuai kita atur tadi. Baik, dan nilainya 220 volt ya. Jadi tegangan keluarnya lagi ini kita otak-atik sampai kita mendapat 12 volt ya. Sebenarnya bisa sembarang, tapi saya di sini lebih ingin 12 volt. Kita coba. Kita ganti lagi secondary induktansinya ya. Sebesar kita tes 3 mH lagi. 3 mH. Kita play. Waduh, langsung kita dapat ya 12 volt AC ya. Jadi tegangan pada transformator 1 220 volt kita ukur di sini ya. Kemudian tegangan keluaran itu sebesar 12 volt ketika kita mengukur secondary induktansinya itu sebesar 3 mH ya. Kemudian tegangan pada resistansi 1 itu sebesar 10,8 volt. Baik. Jadi nomor 3, nomor 4, dan nomor 8 itu sudah kita dapat ya. Kemudian lanjut lagi ke nomor 5 dan 6. Ukur tegangan keluaran pada transformator 1 menggunakan osiloskop. Dan ke-6, ukur tegangan keluaran pada R1 menggunakan osiloskop. Baik, kita langsung menggunakan osiloskop ya. Kita taruh di sini ya. Baik, pertama kita taruh sini. Kemudian kita taruh di bagian B aja ya. B kita taruh di sini. Kita play. Bisa kita lihat pada warna kuning itu A ya. A kita taruh di positif. Kemudian warna biru itu B ya. B kita taruh pada siklus negatif. Baik, jadi warna kuning kan itu siklus positif dan warna biru itu siklus negatif. Jadi pada siklus positif itu arahnya kan begini. Dari ground, kemudian jalan mulai kabel, kemudian ketemu dioda positif, terus maju terus ke bawah, kemudian ke atas, kemudian menuju ke bawah lagi sini, kemudian ketemu lagi dioda positif, kemudian jalan terus masuk ke sini ya, ke arus pada resistansi 1, kemudian keluar pada tegangan resistansi 1. Jadi tegangannya itu bergelombang ke atas ya. Kemudian pada siklus negatif itu arahnya begini. Ini dari kiri jalan, kemudian ketemu dioda negatif. Ini ya dioda negatif. Jalan, kemudian kembali. Ini kebalikannya dari siklus positif ya. Jalan, kemudian ke bawah, terus jalan sampai ke atas sini, ketemu lagi dioda negatif. Kemudian langsung menuju ke arus resistansi 1, kemudian tegangannya keluar pada resistansi 1. Jadi siklus negatifnya itu yang ini berperan, ini sama ini, dioda ini sama dioda ini berperan, sedangkan ini dioda ini dan dioda ini mati. Ini dioda negatif, ini dioda positif. Jadi kejadiannya berulang-ulang seperti pada bagian B tadi. Jadi
Rangkaian itu merupakan penyiarah gelombang penuh dengan dioda bridge. Jadi gini rangkaiannya ya. Baik, jadi begitulah praktikum saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.